Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ala man wasalafuna sholih ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li husulil maqasid wa daf'il mafasid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Bupati beserta Wakil Bupati Tegal, yang kami hormati seluruh pejabat baik yang struktural, fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir secara langsung maupun melalui Radio Selawi FM yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Tak henti-hentinya marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai hari ini, sampai pagi ini, sampai detik ini kita masih dianugerahi oleh Allah berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga bisa menghadiri pengajian rutin setiap hari Selasa pagi di Pendopo Amangkurat ini. Mudah-mudahan semua langkah dan aktivitas kita, bahkan niat baik kita, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam Allah tidak lupa marilah kita panjatkan kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa meneladani akhlaknya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul akhir akan mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Pada kesempatan yang baik ini akan kami sampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah berkaitan dengan
kehidupan kita sehari-hari dan sebagai panduan bagi kita semua supaya bisa menjalani kehidupan ini dengan baik sehingga termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadani ya Allah wa iyyakum. Pada suatu kesempatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan at-tahuru syatrul iman, bahwa yang namanya bersuci itu sebagian dari iman. Artinya bahwa sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah yang baik, tentu kita harus menjaga kesucian, baik suci secara dohir maupun suci secara batin. Suci secara dohir kita sudah diajarkan melalui ilmu fikih, bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara kita mandi, bagaimana cara kita mensucikan badan kita dengan baik. Itu semua sudah ada kaifiyahnya, sudah ada aturannya, sudah ada tata laksananya, sehingga ketika kita bisa melakukan bersuci dengan baik sesuai dengan aturan agama, sesuai dengan aturan syariat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa orangnya yang berwudu dan wudunya sempurna, maka bersamaan dengan menetesnya air wudu, maka rontoklah dosa-dosa kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga suci secara lahir itu sudah diajarkan oleh Islam. Apalagi sekarang mungkin di Indonesia atau bahkan skala dunia, kita sangat memprihatinkan kondisi yang namanya kebersihan, baik kebersihan pribadi, kebersihan lingkungan dan lain sebagainya. Maka harus menjadi perhatian kita semua bahwa yang namanya kebersihan, yang namanya kesucian itu merupakan tanggung jawab kita semua, sehingga bisa termasuk orang-orang yang sehat secara lahir dan secara batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka yang pertama, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan at-tahuru syatrul iman. Suci secara lahir melalui kita dengan cara berwudu, dengan cara mandi, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah suci secara batin. Hati dan pikiran kita harus dihilangkan dari yang namanya energi-energi negatif. Pikiran-pikiran negatif kita hilangkan, prasangka-prasangka buruk kita tinggalkan, penyakit-penyakit hati ayo kita obati bersama. Karena kadang-kadang mohon maaf, kita lebih mudah mengidentifikasi penyakit lahir daripada penyakit batin. Betul atau tidak Bapak Ibu? Misalkan kita lagi kena flu, kita ke dokter, atau mungkin kita tahu obatnya, flu itu obatnya apa, batuk itu obatnya apa, pegelinu itu obatnya apa, kecenderungannya kalau penyakit lahir kita mudah untuk mencari obatnya. Dan kita tahu bahwa kita sedang flu misalkan, kita sedang sakit kepala misalkan, atau penyakit-penyakit yang lain, kecenderungannya kita bisa mendeteksinya dan tahu obatnya. Tetapi mohon maaf,
Yang kita jarang-jarang tahu itu berkaitan dengan penyakit hati. Kadang-kadang kita punya suudzon, berprasangka buruk kepada temannya, kepada mitra kerjanya, kepada saudaranya, kepada tetangganya, tetapi seringkali kita tidak tahu bahwa itu adalah penyakit. Atau kadang-kadang kita punya sifat hasad, atau lebih populer disebut hasud. Kita punya sifat hasud kepada orang lain. Hasud itu makna sederhananya senang ketika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang. Ini yang kadang-kadang menjangkit hati kita. Padahal itu sebuah penyakit, tetapi seringkali kita tidak mengenalinya. Atau seringkali kita tidak mampu mendeteksinya sehingga kita tidak berupaya untuk mengobatinya. Maka hadirin wal hadirat hadaniyallah wa iyyakum. Pada kesempatan yang mulia ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwa yang namanya kesucian, yang namanya kebersihan, yang namanya bersuci itu sebagian dari iman. Maka kita harus berupaya semaksimal mungkin, baik secara lahir maupun secara batin. Ayo bersama-sama kita sucikan, karena Allah mencintai orang-orang yang suci, sehingga insya Allah orang tersebut orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin hadaniyallah wa iyyakum. Kemudian masih kelanjutan dari hadis ini. Kalau tidak salah hadis ini tertera di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-23. Bisa panjenengan lihat nanti hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang ke-23. Kanjeng Nabi dawuh, yang pertama at-tahuru syatrul iman. Kemudian yang kedua kata Kanjeng Nabi, walhamdulillahi tamlaul mizan, bahwa yang namanya alhamdulillah itu mampu memenuhi timbangan. Jadi kelak di akhirat semua amal manusia itu akan ditimbang. Siapa orangnya yang berat timbangan amal solehnya, siapa orangnya yang berat timbangan amal baiknya, maka insya Allah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi yang di dunia berat timbangannya tidak usah khawatir. Kadang-kadang ibu-ibu kalau berat timbangannya sudah sampai 50, 60 ya, mulai diet Bu ya. Iya, yang berat timbangannya insya Allah masuk surga Bu. Orang yang berbobot insya Allah orang yang masuk surga. Tetapi bukan berat timbangan fisiknya nggih. Tetapi yang dimaksud adalah orang yang berat timbangan amal solehnya itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuncinya apa? Supaya kita berat timbangan amal baiknya, kata Kanjeng Nabi, cukup dengan alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ternyata mampu memberatkan timbangan amal baik kita. Kadang-kadang muncul pertanyaan, Pak Ustadz gani kayong enak temen ya, ngucap alhamdulillah tok bisa timbangannya abot mlebu swarga. Ya wis urip cukup alhamdulillah tok, tapi ora usah salat, ora usah puasa, ora usah sedekah. Ini berarti pemahaman yang keliru. Apa yang dimaksud alhamdulillah itu mampu memberatkan timbangan?
Alhamdulillah itu, lafadz alhamdulillah itu mencerminkan kita sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, di kota Rembang kalau tidak salah, itu ada seorang kiai. Seorang kiai ini kiai yang eksentrik, kiai yang unik. Apa keunikan dari kiai ini? Kiai ini kalau di setiap waktunya, di setiap saatnya dia selalu mengucap alhamdulillah. Dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Dapat rezeki sedikit, alhamdulillah. Ketemu, lihat bencana, alhamdulillah. Lihat apapun dia mengucap alhamdulillah. Sehingga diberi gelar kiai alhamdulillah. Bahkan punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Alhamdulillah. Artinya apa? Bahwa dari kalimat alhamdulillah ini jangan kita lihat secara lafadznya saja, jangan kita lihat secara dohirnya saja, tetapi alhamdulillah makna filosofisnya, makna terdalamnya adalah mari jadikan kita sebagai orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf, semua yang kita dapatkan di dunia ini semua adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah itu adalah pujian kepada Allah. Yang layak dipuji itu hanya Allah. Kalau panjenengan dipuji karena cantiknya, panjenengan dipuji karena gantengnya, yang membuat, yang menciptakan cantik dan ganteng itu siapa? Allah. Betul nggak Bu? Iya, meskipun panjenengan pakai skincare, perawatan yang ratusan sampai jutaan rupiah, semua fasilitas yang ada di dunia ini adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ada orang yang memuji, sampean Kak ayu temen, alhamdulillah, karena yang menciptakan cantik itu Allah. Kalau ada orang yang memuji kita, memuji pekerjaannya, panjenengan pekerjaannya memang luar biasa, kinerjanya dahsyat luar biasa, maka kita kewajibannya mengucapkan alhamdulillah, karena kita bisa mengerjakan seluruh daya dan upaya, itu semua adalah daya dan upayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi orang yang bersyukur itu nikmatnya luar biasa. Bukan hanya lisannya mengucap alhamdulillah, tetapi atine nyong sampean kabeh juga bunga, seluruh anggota tubuh kita digunakan untuk ibadah. Itu makna walhamdulillahi tamlaul mizan. Bahwa alhamdulillah itu adalah memenuhi timbangan. Coba kalau kita hidup itu dipenuhi dengan rasa syukur, hidup itu menjadi nikmat. Maka beberapa kali saya mengikuti beberapa pelatihan dari para motivator-motivator. Entah itu motivator yang terkenal ataupun motivator yang hanya di YouTube, di TikTok, di Instagram. Dan dari ilmu motivasi itu, termasuk ilmu psikologi modern yang sekarang berkembang, bagaimana seorang psikolog atau seorang psikiater menghadapi manusia zaman sekarang yang tingkat stresnya tinggi, yang tingkat kegalauannya tinggi, yang tingkat kecemasan dan kekhawatirannya itu tinggi. Sebenarnya apa? Ternyata terapi dari para psikolog, terapi dari para psikiater, atau bahkan motivasi dari para motivator, yang pertama adalah syukur kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yang pertama syukurnya apa? Yaitu syukur nafas kita. Setiap hari kita bisa bernafas. Kita tarik nafas, kemudian menghembuskan nafas. Kita nikmati atas anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau nafasnya berhenti, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Sudah wassalam. Kita meninggalkan alam dunia, pindah ke alam barzah atau alam kubur. Maka menikmati nafas ini luar biasa. Atau kalau dalam kalangan orang-orang tasawuf, orang-orang thariqah, itu cara untuk menikmati nafas syukur itu adalah dengan kita tarik nafas mengingat Allah dan menghembuskan nafas juga dengan mengingat Allah. Maka panjenengan mungkin tidak asing kalau ada orang-orang thariqah dzikirnya hu Allah, hu Allah, hu Allah. Itu tarik nafasnya ingat Allah, kemudian menghembuskan nafasnya juga ingat Allah. Ini dzikir yang luar biasa. Artinya kalau betul-betul kita jalankan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dijamin kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Karena bahagia kuncinya di kita. Kunci kebahagiaan, tombol kebahagiaan itu tombolnya pada diri kita, bukan pada orang lain. Maka kita bisa bahagia atau tidak bahagia tergantung kita. Ada orang yang makannya hanya lauk sambal saja, tetapi bahagianya luar biasa. Karena menikmati apa yang di depan mata, menikmati apa yang dimakan. Tetapi kadang-kadang orang makan daging ayam misalkan, menjadi tidak nikmat, menjadi tidak mensyukuri nikmat, karena melihat orang lain makanannya lebih enak, makanannya lebih banyak, makanannya yang mahal-mahal dan lain sebagainya. Berarti tombol bahagia dan tidak bahagia itu kuncinya ada pada diri kita. Dan itu sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa marilah kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga kata Kanjeng Nabi, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardi. Kata Kanjeng Nabi, subhanallah dan alhamdulillah itu mampu memenuhi antara bumi dan langit, atau antara langit dan bumi. Artinya apa? Setiap harinya memang kita harus bertasbih. Setiap harinya kita harus hamdalah, bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun-daunan yang ada di sekitar kita, pohon-pohon yang ada di sekitar kita, hewan-hewan yang mungkin juga ada di sekitar kita, itu mereka juga setiap hari bertasbih kepada Allah. Langit, udara yang setiap hari kita hirup, mereka juga semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaskah kita sebagai manusia, manusia yang paling, makhluk yang paling utama, makhluk yang paling sempurna ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, kok setiap hari tidak mau bertasbih? Sementara makhluk-makhluk Allah yang lain, bahkan burung, setiap pagi ketika mau mencari nafkah, mau mencari makan, mau menjemput rezeki, semua burung itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya kita sebagai makhluk yang paling sempurna juga tidak meninggalkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tasbih dan hamdalah, kata Kanjeng Nabi, itu mampu memenuhi langit dan bumi. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya
Yang nomor berapa Bapak Ibu? 4 apa 5 Pak? 4. Yang nomor 4 kata Kanjeng Nabi, wassolatu nurun. Sholat itu nur. Sholat itu cahaya. Suatu ketika sahabatnya Kanjeng Nabi itu bertanya Bapak Ibu, wahai Kanjeng Nabi, katanya kelak di akhirat engkau akan memberi syafaat kepada umatmu. Betul wahai sahabat, kata Kanjeng Nabi. Terus sahabat bertanya lagi, wahai Kanjeng Nabi, lantas bagaimana engkau mengenali mana umatmu dan mana yang bukan umatmu? Mana yang rajin beribadah dan mana yang tidak rajin beribadah? Mana yang sholatnya 5 waktu, mana yang sholatnya bolong-bolong wahai Kanjeng Nabi? Bagaimana engkau mengenalinya? Kanjeng Nabi jawab, wahai sahabat, kamu punya onta? Punya Kanjeng Nabi. Berapa onta yang kamu miliki? 10 Kanjeng Nabi. Coba 10 ontamu kamu kasih tanda di keningnya. Coba kamu kasih tanda neng batuke bahasa Tegalek. Neng batuke dikasih tanda bahwa itu adalah ontamu. Oke Kanjeng Nabi. Sekarang begini sahabat, besok ontamu engkau giring ke pusat kota bersama dengan onta-onta yang lain. Kira-kira untuk mengenali ontamu kamu gampang apa tidak wahai sahabat? Gampang Kanjeng Nabi. Apa? Karena sudah saya kasih tanda. Yang saya kasih tanda di keningnya itu adalah onta saya wahai Kanjeng Nabi. Betul sahabat. Kelak di akhirat orang yang ahli sujud itu keningnya akan bercahaya. Orang yang ahli sujud kelak orang yang ahli sholat 5 waktu, ibadah yang tidak ada hentinya selalu dilaksanakan, apalagi yang wajib-wajibnya, yang utamanya dilaksanakan, syukur-syukur juga dengan yang sunnah-sunnahnya. Itu min asaris sujud, kelak di akhirat ada bekas sujudnya. Jadi kata Kanjeng Nabi, bekas sujud itu bisa dilihat kelak nanti di akhirat. Jadi kalau di dunia panjenengan nggak begitu kelihatan bekas sujudnya, nggak masalah. Yang penting ahli sujud, tapi nanti di akhirat kening kita akan bercahaya, kening kita akan bersinar, dan itu sebagai tanda orang yang ahli sujud dan akan dikenali oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat hadaniyallah wa yakum. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, wahai sahabat, bahkan kata Kanjeng Nabi, kelak di akhirat orang yang ahli sholat itu semua tubuhnya itu bercahaya. Maka tadi Kanjeng Nabi menyampaikan wassolatu nurun. Sholat itu cahaya. Dan sebenarnya tidak usah jauh-jauh, kelak nanti kita lihat di akhirat. Tetapi di dunia ini kita bisa merasakan siapa di antara kita yang sholatnya 5 waktu. Siapa di antara kita yang sholatnya miksagrib. Miksagrib tahu mbah? Sholatnya mukur isya karo maghrib. Atau kita yang sholatnya jarang-jarang. Subuh kesiangan, duhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Berarti sholat bukan prioritas. Itu kelihatan di antara kita. Ketenangan batin itu bisa kita rasakan. Kita tidak usah menilai orang lain. Dalam hal ini mari kita menilai diri sendiri. Sholat kita bagaimana? Ibadah kita bagaimana? Orang yang sholatnya rajin, intensif sholatnya, orang yang betul-betul menjaga sholatnya, maka batinnya tenang. Bahkan kata Kanjeng Nabi dalam sebuah hadis, man hafadhu ala sholawatil khamsi akramahullahu bi khamsi khisalin. Orang yang menjaga sholat 5 waktunya maka akan dimuliakan oleh Allah 5 perkara. Salah satunya kata Kanjeng Nabi adalah ketika orang tersebut punya permasalahan,
ketika ada problematika kehidupan yang dihadapi, maka Allah memberikan solusinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka berikutnya tadi wassolatu nurun, sholat itu cahaya, dan mari kita harus menjaganya. Dan tentu bukan hanya sholat wajibnya yang kita lakukan, tetapi juga sunnah-sunnahnya, tentu sesuai dengan kadar dan kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kelima, wassodaqatu burhanun. Yang kelima ini adalah sodako itu sebagai burhan, sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Kanjeng Nabi mengajarkan kita supaya menjadi orang yang dermawan. Orang yang pelit itu enggak ada tanda-tanda keimanan yang ada pada dirinya. Karena apa? Orang yang pelit itu harta bendanya itu hanya untuk dirinya saja, dikumpulkan untuk dirinya, untuk kekayaan keluarganya, anak keturunannya. Itu tidak ada keimanan di situ. Karena sodakoh itu burhan, burhan itu berarti tanda keimanan. Maka kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi supaya menjadi orang yang dermawan. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, as-sakhiyu qaribum minallah wa qaribum minannas wa qaribum minal jannah wa ba'idum minanar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan sorga, jauh dari neraka. Karena orang yang dermawan pasti dicintai Allah. Orang yang dermawan pasti disukai teman-temannya, pasti disukai tetangganya, pasti disukai mitra kerjanya. Karena orang yang dermawan itu disukai oleh manusia. Orang yang dermawan juga dekat dengan sorganya. Artinya gampang masuk sorganya. Dan kata Kanjeng Nabi, orang yang dermawan itu jauh dari neraka. Di dunia saja sudah mendapatkan sorga. Karena kecenderungannya orang yang sodako itu selalu bahagia. Dan yang kedua kata Kanjeng Nabi, wal bakhilu ba'idum minallah wa ba'idum minannas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minanar. Orang yang pelit, orang yang medit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dalik. Maka kita berupaya untuk mampu menjadi orang yang dermawan sesuai dengan dawuh Kanjeng Nabi, yaitu wassodaqatu burhanun. Sebenarnya hadis ini masih panjang, tapi saya singkat saja untuk penjelasannya. Berikutnya wassobru diyaun. Sabar itu pelita. Maka kalau kita ingin hidup bahagia, ya kuncinya sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar ketika beribadah kepada Allah, sabar ketika menghadapi ujian cobaan dari Allah. Maka itu sebagai dia. Dia itu pelita, dia itu padang. Orang yang sabar itu atine padang. Karena selalu menerima apa yang menjadi kudrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Kemudian selanjutnya, Quran itu bisa jadi memberikan manfaat kepadamu, kata Kanjeng Nabi, dan bisa jadi Quran itu memberikan mafsadat atau ketidakbaikan kepadamu. Dan kuncinya pada diri kita. Apa maksud dari sabda Kanjeng Nabi tersebut? Kalau kita mampu memuliakan Al-Quran, berarti Quran memberikan manfaat kepada kita. Apa caranya kita memuliakan Al-Quran? Dengan membacanya, dengan mengkajinya, dengan memahami isinya, dengan melaksanakan isi kandungannya. Apa yang diperintahkan Quran kita jalankan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Maka di situ Quran memberikan manfaat kepada kita. Tetapi kata Kanjeng Nabi, Al-Quran juga bisa memberikan mafsadat, kerusakan kepada kita. Apa yang dimaksud Quran itu justru tidak memberikan manfaat kepada kita? Kita punya Quran tapi tidak pernah dibaca.
Kita punya kitab suci tetapi kita tidak mau berusaha memahami isi kandungannya. Kita punya Al-Quran tetapi yang diperintahkan Quran kita tidak melaksanakan. Yang dilarang Quran kita langgar. Itu namanya Quran memberikan kerusakan kepada kita. Artinya bagaimana berupaya kita untuk memposisikan Al-Quran dengan cara kita melaksanakan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir dalam hadis ini Kanjeng Nabi dawuh kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Kata Kanjeng Nabi yang terakhir, kata Kanjeng Nabi bahwa setiap manusia itu hakikatnya berbisnis. Berbisnis menjalin usaha terhadap dirinya. Apakah mau menguntungkan atau merugikan tergantung diri kita. Kalau kita mampu menjalankan apa yang sudah menjadi titah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah keberuntungan untuk kita. Kita menjadi manusia sesuai dengan fitrahnya. Kita menjadi manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kita menjadi manusia mampu berperan semaksimal mungkin, maka insya Allah itu akan menyelamatkan kita dari siksa neraka. Tetapi kalau ada manusia yang justru melanggar fitrahnya, manusia melanggar tujuan penciptaannya, melenceng dari norma-norma agama, melenceng dari ajaran Al-Quran, melenceng dari ajaran Allah dan Kanjeng Nabi, artinya dia menjerumuskan diri ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Maka sebagai kesimpulan pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berupaya semaksimal mungkin menjadi hamba Allah yang betul-betul kita menjalankan tujuan penciptaan kita dengan baik. Karena kita sebagai hamba Allah, sebagai abdun, maka kewajiban kita adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa ibadah ritual maupun ibadah sosial, sehingga kelak insya Allah kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'nisa kulli wahid wa ya sahiba kulli farid wa ya qariban ghairu ba'id wa ya syahidan ghairu ghaib wa ya ghaliban ghairu maghlub ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya badi'as samawati wal ard. Allahumma inna nas'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim al hayyul qayyum alladzi la ta'khudhuhu sinatun wa la naum wa nas'aluka bi ismika bismillahirrahmanirrahim al hayyul qayyum alladzi 'anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wa wajilat min khasyatil qulub an tusalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa an taqdiyalana hajatina wa hajati warga Kabupaten Tegal. Rabbi yassir wa la tu'assir anta muyassir. Allahumma rzuqna makhraja Allahumma rzuqna makhraja Allahumma rzuqna makhraja birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.